Kereta cepat Bandung-Surabaya terancam tidak terrealisasi dikarenakan AHY belum berani memutuskan akan dilanjutkan ataupun tidak. Ya, penuh keraguan-raguan itulah AHY. Tidak seperti Jokowi yang langsung eksekusi terhadap proyek-proyek nasional yang tidak memperhitungkan untung dan rugi. Namun demikian AHY bukanlah seorang eksekutor sehingga dia selalu ragu-ragu. Inilah pidato AHY. Kereta cepat ini tentu masih dalam studi. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang besar, proyek besar, sehingga kami ingin lengkap dulu. Karena kita juga sudah punya pengalaman. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. Kita ingin pastikan selain berdasarkan pengalaman, apa saja menjadi lessons learned, apakah ada yang bisa kita perbaiki ke depan, tapi juga ada best practice, hal-hal yang sudah baik juga bisa menjadi referensi kita. Nah, komunikasi dibuka ke semua arah. Bapak Presiden juga mendorong kami, termasuk saya bersama Menteri Investasi juga ingin berkoordinasi ketat untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang memiliki ketertarikan dan juga kemampuan, tentunya berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang begitu. Oleh karenanya kita ingin sekali lagi pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya visible. Lalu selain itu juga ada tantangan bahwa untuk membangun jalur kereta cepat, kalau Jakarta-Bandung saja menantang, challenging, termasuk lahan dan lain sebagainya, bisa dibayangkan kalau ditarik sampai dengan Surabaya. Ayo dulu yang suka-suka menghina Bapak Presiden Jokowi gara-gara proyek kereta api Jakarta-Bandung, katanya buang-buang uang, kerjasama dengan China dianggap merugikan, kita dituduh sebagai antek-antek Cina. Tapi sekarang jalur kereta api Jakarta-Bandung satu-satunya kereta cepat dengan teknologi Muktahir yang ada di Asia Tenggara, melewati Singapura, melewati Malaysia. Kita lebih hebat di dalam urusan perkereta apian. Bahkan Eropa pun tidak memiliki kereta api seperti Jakarta-Bandung. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan suatu contoh visioner tentang transportasi darat yang ada di Republik Indonesia. Ya, semoga Bapak Jokowi sehat selalu, semoga sukses untuk Jakarta-Bandung yang sangat maju pemikiran masyarakat dan pemimpin-pemimpinnya. Merdeka! Prabowo instruksikan kereta cepat Wush diperpanjang sampai Surabaya. Juga ada rencana segera pindahkan 3.500 ASN ke IKN, menyusul 1.000 lebih ASN otorita IKN yang sudah ada di IKN. Kedua proyek ini adalah legasi Jokowi. Jadi kalau Prabowo benar-benar kelanjutan Jokowi, maka kedua proyek ini harus dilanjutkan, meski akan ditentang oleh Rocky Gerung, Roy Suryo, dan para pengacau lainnya. Mungkin saja Prabowo ingin tetap dekat dengan Jokowi, sayangnya orang-orang dekatnya seperti Sufmi Dasko dan Menteri Hukum Supratman menjauhkan Prabowo dengan Jokowi. Kita pantau terus, apakah benar Prabowo bela Jokowi dan meneruskan programnya. Kalau Prabowo singkirkan Jokowi, kita juga bisa balas. Kita tunggu komando Pak Jokowi. Tahu nggak, Indonesia lagi membangun jalur transportasi masa depan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Mesin baja raksasa ini dirancang melesat hingga 350 km per jam. Kecepatan yang bikin jarak 700 km terasa seperti perjalanan singkat. Dulu butuh 9 jam untuk menembus jarak itu lewat darat, tapi nanti cukup 3 jam saja dan lo udah sampai tujuan. Setiap tikungan, setiap jembatan, setiap terowongan adalah hasil kerja keras insinyur terbaik negeri ini
Dibantu teknologi modern kelas dunia, kereta ini bergerak dengan tenaga listrik, tanpa asap, tanpa polusi, membawa ribuan penumpang melaju secepat angin sambil tetap menjaga bumi kita tetap hijau. Dan saat pertama kali lo duduk di kursinya, melihat kota-kota melintas seperti kilatan cahaya, lo bakal sadar, Indonesia nggak cuma ikut perkembangan zaman, tetapi kita juga ikut menjadi pesaing negara-negara maju. Menyikapi keberhasilan kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah berencana untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jalur kereta cepat akan melewati beberapa kota besar di Jawa, yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam perjalanan langsung dan 4 jam dengan pemberhentian di setiap stasiun dari Jakarta hingga Surabaya. Hal ini tentunya dapat menjadi opsi lain bagi masyarakat selain menggunakan pesawat udara. Untuk biaya pembangunannya, pemerintah menerapkan creative financing dengan mencari investor yang akan membiayai dikarenakan keterbatasan dana APBN. Gimana kelanjutan kereta cepat Jakarta-Surabaya? Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut RI dan China bakal membentuk tim khusus untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Menurut Luhut, proyek kereta cepat harus diteruskan ke Surabaya. Ia menilai kalau proyek ini akan berhasil seperti kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Mengingat penumpang Wush juga terus mengalami peningkatan. Luhut menyebut Wush sanggup mengangkut 15.000 penumpang dalam 3 bulan terakhir. Bahkan waktu puncak arus mudik lebaran 2024, Wush berhasil tembus 21.000 penumpang. Sejauh ini, kajian proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sudah mulai dilakukan sejak Januari 2024 lalu, di mana China Railway Design Corporation menjadi lembaga yang mengerjakan studi kelayakan kereta cepat. KCIC sendiri sebelumnya udah mengumumkan nilai pengadaan untuk studi kelayakan untuk kajian kereta cepat Jakarta-Surabaya, mencapai 27,52 miliar untuk 7 bulan. Pertanyaannya, seberapa penting kereta cepat Jakarta-Surabaya dibangun? Kalau menurut Ketua Forum Transportasi Angkutan Jalan dan Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia, kereta cepat cocok untuk jarak 250 km sampai 800 km untuk menghubungkan 2 kota perekonomian utama. Jika terrealisasi, hal ini akan menguntungkan dan membuat Indonesia cuan setelah 30 tahun transportasi ini eksis. Terakhir, Luhut menyebut kalau proyek kereta cepat ini adalah bagian sinergi dari Indonesia dan China. Kalau menurut kamu, perlu nggak kereta cepat diperpanjang ke Surabaya? Pemerintah sedang merencanakan proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya. Kabarnya terdapat 3 opsi rute. Nah, terdapat 3 opsi jalur berdasarkan hasil kajian kereta cepat Indonesia-China atau KCIC, yaitu jalur utara, jalur tengah, dan juga jalur selatan. Jalur utara ini mempunyai jarak sepanjang 642 km. Jalur ini melewati kota Cirebon, Semarang, dan pantai utara Jawa Tengah dan Timur hingga ke Surabaya. Melalui 14 stasiun serta memakan waktu selama 184 menit. Sementara jalur tengah akan menjadi rute terpanjang, yaitu 679,2 km. Jalur ini akan melalui kota Cirebon dan mengarah ke selatan melewati Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, hingga ke Surabaya. Jalur tengah ini akan menyinggahi 15 stasiun dan memakan waktu sekitar 193 menit. Opsi terakhir adalah jalur selatan. Nah, ini adalah jalur yang paling pendek dengan jarak tempuh yaitu sekitar 629,5 km. Memakan waktu selama 180 menit dan melewati 13 stasiun. Jalur ini akan memperpanjang jalur yang sudah ada melalui Bandung, diteruskan ke Banjar, Kroya, Yogyakarta, dan selanjutnya menggunakan jalur yang sama dengan rute jalur tengah. Nah, dari ketiga opsi tersebut, mana menurut kalian jalur yang paling memungkinkan untuk dibangun? Gua Adi Danu, follow Lead Media biar jadi dan tambah tahu.